Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan izin untuk merekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua, kakak-kakak. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, Allah berikan kekuatan dalam berbagai aktivitas kita, khususnya di program PKG PJOK. Kita kakak-kakak ini tidak terasa di pertemuan tatap maya yang terakhir ya kakak-kakak. Artinya kakak-kakak sebentar lagi memang ada di gerbang finish ya di program PKG ini. Oleh karena itu kakak-kakak untuk pertemuan hari ini mungkin agak spesial begitu ya untuk saya kakak. Mudah-mudahan juga spesial untuk kakak-kakak semua. Oke kakak-kakak, kita mulai saja untuk mengawali pertemuan yang luar biasa ini ya, momentum akhir untuk pertemuan tatap maya ini. Boleh dong spesial, saya nggak akan nunjuk hari ini siapa yang mau raise hand untuk memimpin doa di pertemuan ini. Boleh raise hand kawan-kawan. Oke, baik Kak Yudi, mangga Kak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita menjunjung terakhir ya, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan juga kelancaran dalam mengikuti seluruh tugas dan juga program yang ada dalam PKG. Untuk itu marilah kita membacakan surat Fatihah bersama. Sambil kita minta kepada Yang Maha Kuasa supaya kita diberi kelancaran dan mendapatkan hasil yang memang diharapkan oleh kita semua. Amin. Barakati bijabati Fatihah. Iya karena berdua iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Yudi, terima kasih sudah memimpin doa di pertemuan tatap maya hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan masing-masing Allah segera kabulkan ya, dan kembali lagi kebaikannya kepada diri kita semua. Amin. Khususnya ya umumnya untuk kelas 0009 di PKG PJOK Kabupaten Sukabumi. Ya baik kakak-kakak, saya izin dulu share screen. Ya baik kakak-kakak, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak-kakak, kita sudah memasuki di tahap refleksi bukti karya. Artinya kalau berbicara tentang bukti karya, berarti ini adalah karya kakak yang memang akhirnya diimplementasikan, hasilnya dibuatkan sebuah karya yang kurang lebih beberapa modul kakak-kakak mengelaborasi, memahami, dan bukti karya ini kakak-kakak bisa mengimplementasikan semua yang sudah dipelajari di program PKG PJOK ini. Baik, hari ini kita durasi 1 jam pelajaran, kakak-kakak modalnya tetap lain dan sinkronus. Oke, kakak, saya mengingatkan untuk kesepakatan kelas hampir sama dengan biasa-biasanya. Yang pertama, menghargai waktu, aktif mendengarkan saat peserta lain berbicara,
hargai semua usaha, semua berpartisipasi ataupun aktif, dan gangguan teknis itu adalah hal yang wajar. Terakhir, kalau misalkan kakak-kakak mau memberikan sebuah pendapat ataupun bertanya, boleh diklik raise hand. Oke kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah ada dua, kakak-kakak mendapatkan refleksi bukti karya ya, refleksi bukti karya dari apa yang kakak-kakak buat. Yang kedua, kakak-kakak dapat membuat dan mengunggah bukti karya pada platform Merdeka Mengajar ataupun PMM yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Ini ke agenda kita pada sesi kali ini. Ada dua. Agenda yang pertama itu pengantar refleksi bukti karya. Yang kedua, agendanya pertanyaan pemantik terkait refleksi bukti karya yang sudah kakak-kakak buat. Tadi saya coba untuk mengecek begitu ya, siapa saja yang sudah mengumpulkan ataupun yang sudah membuat gitu, yang sudah membuat terkait bukti karya yang harusnya memang selesaikan di program ini ya kakak-kakak. Kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu pengantar refleksi bukti karya. Baik kakak-kakak, terlihat di layar semua ya. Bukti karya merupakan salah satu fitur pada platform Merdeka Mengajar ataupun PMM yang berfungsi sebagai wadah berbagai karya dan inspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan kepala sekolah. Artinya manfaatnya itu sangat besar ya kakak-kakak, global, baik untuk kepala sekolah ataupun khususnya kita sebagai guru PJOK. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru ataupun PKG PJOK yang sedang kita lakukan bersama-sama, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PJOK. Nah, ini yang ditebalkan itu adalah poin pentingnya kakak-kakak. Bukti karya pada PKG PJOK produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain ya. Sudah kemarin kita sampaikan bersama-sama. Artinya memang bukti karya yang kakak-kakak unggah ataupun kakak-kakak buat itu merupakan hasil dari inovasi, inspirasi ya dari kakak-kakak semua, tidak plagiat plak gitu dari orang lain, terus kakak-kakak hanya mengganti nama dan lain sebagainya. Fasilitator akan memeriksa bukti karya yang telah dikumpulkan oleh peserta berdasarkan aspek yang tersedia di rubrik validasi. Artinya saya akan memeriksa ya, nanti mungkin malam setelah ini Kak saya akan memeriksa terkait dengan bukti karya apakah sudah sesuai ataupun tidak. Nah, apa yang menjadi acuan ketika saya memeriksa kakak-kakak yaitu rubrik yang memang sudah saya rubrik yang sudah tersedia begitu ya untuk validasi. Baik sebagai fasilitator ataupun kakak-kakak bisa melihat panduannya sebagai peserta. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Artinya kakak-kakak jangan dulu diunggah ke PMM kalau memang belum ada validasi dari saya ya. Lanjut, peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu. Dilanjutkan meminta validasi kembali fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, peserta dapat langsung mengunggahnya ke PMM. Nah, nanti kakak-kakak kalau misalkan sudah, nanti saya periksa, setelah itu nanti saya validasi sesuai dengan rubrik yang memang sudah disediakan oleh PBGP Jabar di program PKG PJOK. Setelah itu nanti kakak-kakak melihat, misalkan ada sebuah revisi, dikerjakan di revisinya. Setelah itu nanti kakak-kakak konfirmasi kepada saya, Kak sudah, ataupun komunikasi dengan saya. Artinya nanti ada perbaikan yang memang kakak-kakak kerjakan begitu ya Kak ya. Kalau memang sudah selesai, sudah sesuai, kakak-kakak langsung bisa mengunggahnya ke PMM. Ya awas ya Kak ya, terbalik ya, jangan dulu diunggah ke PMM. Oke, ini kemarin sudah
sudah kita bahas, tapi saya mengulas kembali. Kakak-kakak dapat memilih kategori bukti karya berupa dokumen PDF atau video. Pilihan kategori bukti karya untuk diunggah pada program PKG PJOK ada 3. Yang pertama, praktik pembelajaran, praktik baik, RPP atau modul ajar. Praktik baik merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen atau PDF aksi nyata. Yang praktik baik, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik dalam form dokumen PDF atau video. Dan yang terakhir itu RPP atau modul ajar. RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumennya. Kalau yang RPP dan modul ajar itu beda ya. Jadi dikhususkan di file dokumen kakak-kakak. Oke kakak-kakak, dilanjut. Peserta didik yang terlibat dalam dokumentasi publik sebagai bagian dari pembuatan produk bukti karya kakak-kakak perlu dilindungi hak privasi, keamanan, dan identitasnya. Oleh karena itu, setiap peserta wajib memastikan dokumentasi bukti karya yang diunggah tidak berdampak negatif terhadap kehidupan peserta didik pada masa yang akan datang. Beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai wujud perlindungan hak peserta didik dalam pembuatan bukti karya peserta PKG PJOK wajib: 1. Memberikan informasi kepada peserta didik dan kepala sekolah terkait pengambilan gambar, foto, atau video yang mungkin memiliki konsekuensi publikasi pada media online. Yang kedua, meminta persetujuan minimal secara lisan untuk mengambil foto atau video dan mempublikasikannya sesuai kebutuhan konten pembelajaran. Dan dalam hal ini, peserta didik berhak menolak keikutsertaan jika merasa tidak nyaman. Yang ketiga, memastikan video atau foto pembelajaran tidak diskriminatif, merugikan peserta didik, dan mencegah adanya potensi perundungan ataupun pelecehan. Ini lembar pernyataan peserta PKG. Tadi juga sudah saya cek ya. Jadi saya ceknya selain dari bukti karya yang kakak-kakak unggah, saya juga harus mengecek terkait dengan lembar pernyataan yang kakak-kakak sudah buat ataupun kumpulkan di LMS-nya. Ya, jangan kebalik. Tadi saya lihat Pak Yusuf untuk si lembar pernyataannya kayaknya yang diunggah itu bukan lembar pernyataan tapi malah produknya ya Pak Yusuf. Jadi nanti mohon direvisi lagi. Yang bukti karyanya sudah ada, sudah muncul, cuma ketika saya klik untuk melihat lembar persetujuan malah keluarnya Kak Yusuf itu yang bukti karya lagi. Artinya mohon nanti di ini ya Kak Yusuf ya. Oke Kak Yusuf. Di sini nanti peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS atau pada tautan ini. Sudah bisa diunduh ya Kak ya di LMS-nya ya? Seharusnya bisa ya Kak. Oke. Nah ini Kak ya. Ini rubrik validasi bukti karya PKG PJOK yang tadi sudah disampaikan di awal. Nah ini rubrik ataupun pedoman yang saya buat ketika melakukan penilaian terkait dengan bukti karya yang kakak-kakak buat. Kita baca sedikit ya Kak ya. Jadi ada tiga poin di tabel ini. Kelihatan Kak? Kelihatan ya? Yang pertama itu kriteria, ratingnya, dan poin secara keseluruhan. Kriterianya itu ada 10 ya Kak ya. Ada 10. Ini rubrik nanti yang menjadi panduan
ketika saya memeriksa ya Kak ya, kriterianya seperti ini, nanti saya klik misalkan ratingnya seberapa. Apakah sudah memenuhi kriteria yang diinginkan? Ada 10 poin maksimalnya ya. Nanti digabungkan dari setiap kriterianya dan nanti akan keluar hasil bukti karya yang memang sudah saya nilai ya dan terkait dengan bukti karya yang kakak-kakak buat. Nah ini Kak ya, ini lembar ataupun gambar yang sebetulnya ini menjadi acuan yang saya nilai di LMS Kak ya. Nanti untuk menentukan poin-poinnya saya gambarnya seperti ini gitu di gambar fasilitator begitu ya Kak ya. Nah ini rubrik validasi terkait dengan bukti karya PKG PJOK. Tadi sudah saya sampaikan ada 10 kriteria. Nanti mungkin saya hanya checklist sudah sesuai atau belum sesuai begitu ya. Ini secara apanya ya, secara umumnya gitu ya. Sudah sesuai ataupun belum sesuai. Tapi kalau secara rincinya poinnya ada di sini kayak. Poinnya ada di sini. Oke. Kriteria yang pertama, izin saya menyampaikan ataupun menekankan lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK telah ditandatangani oleh peserta kepala sekolah dan diunggah ke dalam folder yang telah disediakan. Nah, ini juga hal yang penting ya, menjadi bagian dari penilaian. Yang kedua, lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK telah ditandatangani oleh peserta kepala sekolah dan diunggah ke dalam folder yang telah disediakan. Ini mungkin sama ya, isinya sama. Terus yang ketiga, kriteria yang ketiga, isi karya, video atau PDF tidak memuat unsur suku, agama, ras, dan antar golongan ataupun sara. Yang keempat, selanjutnya isi karya tidak memuat unsur pornografi, isi karya tidak memuat unsur ujuran kebencian, isi karya tidak memuat unsur ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Untuk karya dalam bentuk video, gambar dapat terlihat dengan jelas. Untuk karya dalam bentuk video, suara dapat terdengar dengan jelas. Untuk karya dalam bentuk PDF, tercantum daftar pustaka, referensi jika menggunakan materi atau bahan dari pihak lain ya. Nanti saya coba lihat apakah kakak-kakak mencantumkan referensi daftar pustaka terkait dengan bukti karya ataupun karya yang kakak-kakak unggah. Terakhir itu untuk karya dalam bentuk PDF tercantum daftar pustaka. Oke, ini hampir sama, berarti dirangkum seperti ini ya. Oke, siap. Oke Kak, kita masuk ke agenda yang kedua, yaitu pertanyaan pemantik terkait dengan refleksi bukti karya. Oke, baik Kak, sudah terlihat di layar. Pertanyaan pemantik yang pertama, apakah penyusunan bukti karya sudah mengacu pada rubrik validasi bukti karya? Boleh kakak-kakak raise hand? Boleh Kak raise hand siapa yang mau jadi volunteer untuk merefleksikan pertanyaan pemantik nomor 1. Kak Adam, ada Kak Adam? Ada. Kak Adam, bantu untuk merefleksikan pertanyaan pemantik nomor pertama. Boleh Kak Adam? Baik, terima kasih Kak Fasil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba merefleksikan terkait tentang pertanyaan pemantik nomor 1
yaitu apakah penyusunan bukti karya sudah mengacu pada rubrik validasi bukti karya. Kalau saya melihat dan membaca serta mengetahui rubrik validasi bukti karya yang telah kemarin dibahas pada saat sebelum pembuatan bukti karya, itu kurang lebihnya saya menilai sudah mengacu karena di dalamnya yang pertama terdapat lembar pernyataan yang disetujui oleh yang ditandatangani oleh saya dan juga oleh lalu jenis karya yang saya pilih yaitu membuat modul ajar tentang permainan lapangan atau permainan pokok dan juga di dalam dokumennya atau di dalam modul ajarnya tidak terkandung unsur sara, pornografi dan juga ujaran kebencian serta pembuatannya juga sedemikian rupa dan orisinal. Saya membuatnya sendiri tanpa mengkopi dari karya orang lain, berusaha semaksimal mungkin, berusaha sebisanya, dan sudah saya coba upload juga di PNN, dan mudah-mudahan hasilnya mungkin nanti bisa dilihat oleh fasilitator dan direfleksi juga oleh fasilitator apabila memang ada perlu perbaikan, itu saya akan perbaiki secepatnya. Dan untuk apakah sudah mengacu kepada validasi, sekali lagi menurut saya itu sudah mengacu kepada validasi karya yang telah saya buat atau kita sepakati. Terima kasih atas dukungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diberi reaction kakak-kakak untuk Kak Adam. Oke, Kak Adam, terima kasih sudah merefleksikan pertanyaan pemantik yang pertama. Mudah-mudahan nanti ketika saya cek ya Kak Adam betul sesuai dengan apa yang Kak Adam disampaikan. Artinya Kak Adam sudah mencoba, mungkin bukan hanya Kak Adam ya, kakak-kakak yang lainnya juga sudah mencoba untuk membuat bukti karya yang mengacu pada rubrik bukti karya ya kakak-kakak. Nanti insya Allah saya cek ya terkait hal itu. Oke. Untuk pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang kakak-kakak unggah di bukti karya? Nah, boleh raise hand Kak. Kak Sunan boleh deh Kak Sunan. Kak Sunan karena sudah muncul Kak bukti karyanya di penilaian bukti karya saya Kak Sunan. Ya, terima kasih Kak Fasil. Izin untuk menjawab tentang refleksi apa yang kakak unggah di bukti karya. Untuk yang bukti karya saya sendiri yang sudah diunggah itu yaitu membuat modul ajar. Hasil ya, membuat modul ajar tentang permainan bola voli di fase C ya, pembelajar fase C kelas 6 untuk di sekolah dasar. Dan insya Allah mungkin nanti setelah divalidasi nantinya oleh Kak Fasil mudah-mudahan sesuai tadi dengan rubrik yang sudah ditentukan isinya, dan mudah-mudahan tidak ada lagi yang harus diperbaiki seperti itu Kak Fasil. Terima kasih. Siap. Baik Kak Sunan, siap Kak Sunan. Boleh Kak Sunan cerita sedikit terkait dengan kenapa Kak Sunan memilih akhirnya dari 3 bukti karya yang disediakan ataupun dipilihkan oleh kita sebagai peserta ya, dan saya sebagai fasilitator untuk memandunya. Nah, kenapa sih harus memilih RPP ataupun modul ajar? Terus prosesnya seperti apa? Apakah bagaimana dan lain sebagainya? Boleh Kak Sunan diceritakan? Ya, terima kasih Kak Fasil. Terkait dengan bukti karya yang saya buat, pertama setelah kemarin di pertemuan Zoom ya, yang kemarin setelah dijelaskan tentang bukti karyanya, yaitu tentang yang harus dibuat itu diantaranya modul ajar, kemudian video pembelajaran, dan satu lagi itu praktik baik.
ya berbagi praktek baik. Ya. Ternyata dengan yang saya hadapi untuk di sekolah, ya kenapa memilih modul ajar, karena dengan fasilitas dan waktu yang memang cukup bisa dibilang tidak terlalu lama, makanya saya memilih yang modul ajar saja begitu Kak Hasil ya. Terutama kan untuk di sekolah SD Ciburial juga, kenapa saya mengambil di Bukti Karya itu modul ajarnya tentang permainan bola voli, karena untuk sekolah di Ciburial di visi misinya juga yaitu ada di sana apa namanya bahwa permainan bola voli itu memang menjadi olahraga yang memang di SD Cibrial yang ditonjolkan begitu. Hasil ya. Siap. Jadi dengan mengambil bukti karya itu ya mudah-mudahan lah karena sesuai dengan visi misi sekolah juga, mudah-mudahan bisa menjadikan modul ajar yang baik begitu. Hasil terima kasih, mohon maaf atas jawaban yang kurang nyambung. Terima kasih. Alhamdulillah Kasunan nyambung insya Allah ya. Kakak-kakak terkait dengan yang kakak-kakak pilih itu sebetulnya apa namanya tidak harus melulu praktik baik lebih baik ataupun praktik pembelajaran lebih baik, itu tidak ya Kak ya. Yang penting sekali lagi sudah ditekankan bahwasanya apa yang kakak buat itu tidak plagiat ya. Itu harapan yang paling penting. Itu harapan saya sebagai fasilitator kepada kakak-kakak. Nah, kakak-kakak saya coba untuk cek tadi ataupun kemarin sih sebetulnya, cuma lebih detailnya tadi sebelum mau Zoom gitu. Dari 4 yang sudah mengumpulkan yang ada di data saya, hampir semuanya memilih RPP dan modul ajar ya. RPP atau modul ajar. Nah, mudah-mudahan nanti saya cek ya. Kenapa hampir rata-rata ya. Kak Firman, kenapa Kak Firman milih modul ajar Kak Firman? Boleh cerita Kak Firman. Ya, terima kasih atas waktunya. Kemarin menyimak dari informasi dari Kapasil, pertama alasan saya mungkin meminimalisir kalau ada revisi dari Kapasil ketika pembuatan video pembelajaran. Mungkin kalau ada kesalahan ataupun ada yang terlewat tahapannya, kalau ada revisi itu mungkin repot lagi kalau pengulangan. Jadi saya memilih modul ajar yang sudah saya buat, dipindahkan ataupun dibuatnya lewat Canva, dan itu juga membuat saya hal baru mungkin untuk pembuatan modul ajar lewat Canva. Kemarin juga banyak tanya-tanya ke Kak Agus yang udah mengerjakan, dan alhamdulillah dengan ada informasi saya juga bisa membuatnya, dan alhamdulillah tidak ada plagiat ataupun lihat meniru dari yang lainnya. Itu hasil dari usaha saya pribadi. Dan untuk modul ajar itu di yang saya kira itu agak mudah juga tidak banyak waktu untuk mengerjakannya. Dan juga kemarin sempat bingung juga Kak ketika bagaimana cara membuat di Canva. Ternyata setelah ngobrol sama Kak Agus dan kemarin, alhamdulillah ada pencerahan dan langsung saya mencoba buat, dan alhamdulillah dengan ketekunan, dengan ada kerja keinginan untuk menyelesaikan, dan alhamdulillah sudah selesai. Ini itu aja Kak, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Kak Firman belum selesai ya, belum saya apa namanya? Belum saya periksa ya Kak Firman ya. Nah, Ya, nanti ya. kalau sudah ada persetujuan, udah Kak Firman ACC berarti tinggal diunggah di Bukti Karya.
Nah, Siap, Bro. kakak-kakak, sebetulnya ya cerita dari Kak Agus sudah selesai sebetulnya. Cuma mungkin Kak Agus miskomunikasi dengan saya, akhirnya langsung diunggah ke PMM. Kayaknya dihapus lagi. Jadi di saya belum muncul daftar Kak Agus ataupun data Kak Agus sudah menyelesaikan. Kak Agus di ini lagi saja Kak Agus, ya dikirim lagi saja Kak Agus ke di LMS-nya. Oke, baik kita lanjut ke pertanyaan pemantik yang ketiga. Oke kakak-kakak, izin menyampaikan kakak-kakak saya di tanggal 29 itu harus sudah store semua penilaian dari awal sampai dengan akhir, baik dalam tatap mayanya atau baik dari absensinya, terus juga keaktifan di LMS-nya seperti apa, terus juga pengunggahan tugas-tugas yang memang kakak-kakak kumpulkan. Nah, artinya Kak, di tanggal 29 karena memang sudah harus final, harus sudah saya selesaikan mungkin semua fasilitator. Nah, di tanggal 28 mudah-mudahan kakak-kakak sudah menyelesaikan semua yang belum. Saya yakin bukan karena tidak bisa mengerjakan, tapi memang kakak-kakak saya mengetahui semuanya sedang banyak sekali kegiatan baik di dunia pendidikan ya, pengembangan karir ataupun misalkan kegiatan-kegiatan di memang sekarang lagi lagi proses untuk pemilihan umum begitu ya. Nah, kakak-kakak tapi saya ingatkan kembali tinggal satu langkah lagi ya, kakak-kakak tetap fokus di berbagai tantangan yang harus diselesaikan kakak-kakak. Jadi ketika tanggal 28 sudah selesai, nanti saya buka, saya periksa begitu. Jadi kakak-kakak ada proses 1 hari untuk merevisinya kakak-kakak ya. Oke, kita lanjut di pertanyaan pemantik yang ketiga. Pertanyaan pemantiknya, apakah ada kendala dalam pembuatan bukti karya dan solusi mengatasinya? Boleh Kak Yusuf yang kemarin curhat belum bisa menggunakan Canva, tapi tadi saya lihat Kak Yusuf sudah mulai mencoba dan mau membuat di Canva. Itu luar biasa Kak Yusuf, luar biasa sekali. Coba Kak Yusuf, boleh gimana sih sampai akhirnya bisa begitu ya Kak Yusuf, boleh. Terkait Baik, dengan Kak. Terima kasih. Terus terang aja seperti dari awal yang jadi kendala saya itu dalam pembuatan bukti karya itu dalam IT ya. Apalagi bikin modul aja dimasukin ke Canva. Kalau modul ajar mungkin ya RPP modul ajar karena kita pernah belajar terus diskusi sama dosen waktu PPG, ada gambaran lah bagaimana cara bikin RPP atau modul ajar. Misalnya hampir sama antara RPP dan modul ajar adalah ke situ juga. Dan juga kita juga insya Allah masalah metode dan model pembelajarannya insya Allah itu yang udah saya dapatkan Kak waktu saya PPG dulu, yang udah diskusikan dengan dosen-dosen waktu kita PPG. Yang jadi kendala di sini terus terang aja Kak, ini hampir 1 minggu ya saya nanya sama teman bagaimana caranya, terus mau minta bantuan sama teman karena teman itu sibuk di TPS, sibuk dengan ada masalah juga di sekolah kami, masalah akreditas. Jadi saya berusaha sendiri. Kalau kita ngandalin orang lain, ini kerjaan nggak bakalan selesai-selesai, sedangkan waktu terus mepet. Akhirnya saya belajar sendiri, ya segitulah Kak. Jadi mohon maaf aja kalau hasilnya emang kayak acak-acakan, tapi emang itu benar-benar insya Allah hasil karya sendiri, kreasi saya sendiri, meskipun hasilnya jauh dari memuaskan gitu. Tapi saya pengen bisa. Kalau kita ngandelin orang lain, kita nggak bakalan bisa-bisa. Itu yang jadi prinsip saya. Kalau masalah modul ajar yang gituan, insya Allah Kak, itu adalah hasil karya dan diskusi saya dengan teman saya waktu PPG dan masukan dari dosen-dosen waktu saya PPG.
Mungkin itu aja Kak, intinya solusinya mengatasinya kita jangan pantang menyerah, terus belajar. Gitu aja prinsip saya istilahnya. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, kakak-kakak kita beri reaction untuk Kak Yusuf. Luar biasa Kak Yusuf. Luar biasa sekali. Kak Yusuf, kalau dari pernyataan Kak Yusuf terkait dengan tampilan, karena memang poinnya itu bukan dari tampilan ya Kak Yusuf. Terus juga memang sekali lagi tadi disampaikan oleh Kak Yusuf, karena saya tahu proses Kak Yusuf terkait dengan penggunaan IT begitu ya. Artinya ini sudah lebih dari cukup Kak Yusuf. Mungkin nanti bukan tampilan Kak Yusuf yang akan saya komentari, tapi terkait dengan isi yang Kak Yusuf nanti buat ya di bukti karyanya. Tentu disesuaikan dengan rubrik yang tadi saya paparkan Kak Yusuf ya. Oke, nah ini bagi kakak-kakak yang sudah terlihat di di LMS saya sudah mengerjakan ataupun sudah mengumpulkan, bukan sudah mengerjakan, sudah mengumpulkan. Nah, barangkali boleh satu volunteer untuk kakak-kakak yang belum akhirnya kayaknya sudah 8% gitu, sudah 80% karena ada beberapa kendala jadinya belum sempat ngupload. Nah, boleh Kak salah satu jadi volunteer. Oke, Kak Yudi, boleh Kak Yudi. Mangga disampaikan Kak Yudi. Oke, terima kasih Kak Fasil atas waktunya. Ini mungkin tanggapan saya terkait, ada suaranya nggak Kak? Merdu Kak Yudi, alhamdulillah. Seperti Ridho Roma. Siap-siap Kak. Ini ada kendala dalam pembuatan multikarya dan solusi mengatasinya. Mungkin yang perlu saya sampaikan, karena terus terang saya kemarin belum selesai membuat, kalau dihitungan persen sekitar 60% lah pembuatan bukti karya masih dalam tahap proses. Kemudian yang ingin saya tanyakan mungkin kesulitannya dalam hal mencantumkan daftar pustaka ya, atau referensi dari mana tuh buat Ya. apakah itu dijadikan juga di bukti karyanya, semacam contoh misalkan ya saya mengambil dari kaitan dengan bukti karya saya dari misalkan ini ataupun juga ChatGPT, apakah dilakukan di sana atau seperti apa? Itu yang pertama ya. Kemudian Siap. yang kedua mungkin kaitan dengan dari yang tadi disampaikan pada tahap ini, kami juga belum begitu memahami apabila praktik baik apakah bisa dengan itu atau hanya dengan menggunakan file PDF saja. Mungkin itu aja dua kendala yang saya hadapi, atau mungkin kata-kata bisa membantu saya untuk jawab yang dua permasalahan tadi yang saya katakan pada saat proses pembuatan aksi nyata. Terima kasih Kak, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yudi sudah menyampaikan terkait dengan kendala begitu ya, kendala dan bagaimana solusinya. Nah, terkait dengan kendala yang disampaikan Kak Yudi, yang pertama saya garis bawahi terkait dengan referensi. Kak Yudi referensinya itu dicantumkan ketika Kak Yudi memang membuat modul ajarnya ataupun RPP-nya, misalkan melihat dari pegangan guru misalkan ya di kurikulum Merdeka terkait materi PJOK, nanti itu boleh dicantumkan saja Kak. Ataupun misalkan kan Kak Yudi sudah membuat modul ajarnya di dalam Word, terus diekspor ke dalam Canva. Nah, di situ kan ada referensinya, boleh dicantumkan seperti apa yang dibuat di Word. Nah, jangan lupa kalau membuat Canva berarti dicantumkan juga link Canva-nya ya Kak Yudi ya, yang jangan sampai lupa.
Terus untuk tadi praktik baik apakah harus video ataupun boleh PDF? Kebetulan Kak Yudi, saya kemarin ketika menjadi peserta itu mengambil praktik baik bukti karyanya. Nah, karena memang kalau idealnya bagusnya video, tapi karena beberapa keterbatasan, akhirnya saya memutuskan untuk membuat di PDF. Cuma sekali lagi menekankan, kalau memang misalkan Kak Yudi itu ingin membuat praktik baik, misalkan ada kesulitan, misalkan di praktik mengajar ataupun malah kesulitan di RPP dan modul, nah boleh di praktik baik. Yang penting alurnya itu ada alur STAR kayu di situasinya seperti apa, terus tantangan yang kayu dihadapi seperti apa, untuk meresponnya kayu di aksinya seperti apa, dan hasilnya seperti apa. Paling itu kayu di yang menjadi penekanan terkait dengan alur STAR. Nah, kenapa Kak Anjar memilih bukti karya, praktik baik di bukti karyanya, tidak RPP atau modul ajar? Kebetulan karena sebelumnya saya sudah mencoba untuk membuat praktik baik. Nah, artinya tinggal diteruskan. Kalau kemarin itu dibuat di di video, diupload di YouTube. Nah, di PKG PJOK ini saya coba dibuat di PDF seperti itu. Jadi sebetulnya meneruskan, artinya bukan karena pengen beda dengan teman-teman yang lain, tidak, tapi sepertinya lebih memungkinkan itu karena memang lebih mungkin bagi saya lebih memudahkan yang itu dibanding dengan harus membuat modul ajar. Berarti kan dari awal desainnya seperti apa sampai nanti selesainya seperti apa. Oke. Terima kasih ya Kak Yudi ya. Kita masuk ke refleksi pertanyaan pemantik yang nomor keempat. Nah, bagaimana pertanyaan pemantiknya? Dalam aspek apa karya ini masih dapat ditingkatkan dan bagaimana kakak-kakak berencana melakukan di masa depan? Boleh Kak sebagai volunteer di pertanyaan pemantik yang terakhir ini, pertanyaan pemantik yang keempat. Barangkali ada yang mau jadi volunteer? Kak Yusuf, Kak Adam, Kak Nurleli, Kak Rahmat, mau menjawab, mau jadi volunteer? Boleh Kak Adam, Kak Adam. Baik Kak, saya mencoba menjawab pertanyaan pemantik nomor 4. Dalam aspek apa karya ini masih dapat ditingkatkan dan bagaimana kita berencana melakukannya di masa depan? Tentunya masih banyak karya yang saya buat yang perlu ditingkatkan karena ini juga baru pertama kali pengalaman membuat modul ajar di Canva ya. Jadi langkah-langkahnya memang step by stepnya sedikit berbeda dengan kita membuat modul ajar di Word. Kalau di Canva itu ada keinginan untuk mendesain lebih bagus tampilannya gitu. Jadi fokus kita itu terbagi dua antara membuat langkah-langkah pembelajaran isinya maksudnya atau juga dengan mendesain modulnya yang di Canva. Jadi fokusnya terbagi dua. Kalau di Word kan kita fokus hanya satu ya kepada isinya. Kita di Canva itu fokus terbagi menjadi dua. Nah, ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan mungkin terkait dengan isinya yang belum sempurna. Ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa dipahami oleh yang membaca yang modul ajar yang saya buat, tapi mudah-mudahan tujuan dari modul pembelajaran itu sudah bisa jelas lah untuk dilakukan ke depannya. Dan juga apa rencananya yang akan dilakukan di masa depan. Pastinya saya akan terus merefleksi, melihat karya-karya orang lain, tujuannya untuk dipelajari dan juga dikembangkan, karena dengan adanya keinginan untuk terus berkembang, untuk terus belajar, maka karya-karya yang akan kita buat nanti ke depannya juga akan terus variasi dan juga bisa menginspirasi banyak orang, terutama rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah kita masing-masing. Nah, mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Oke, baik Kak Adam.
kita beri applause kakak-kakak untuk Kak Adam. Oke, Kak Adam, betul apa yang disampaikan oleh Kak Adam terkait dengan mungkin tadi ya aspek yang ditingkatkan dari segi desain dulu deh kita bahasnya berarti ya Kak. Ya betul, berarti ada yang ditingkatkan mungkin desainnya kurang pas step by stepnya begitu, itu nanti bisa ditingkatkan, ataupun tadi isi dari modul ajarnya juga sintaknya misalkan ada yang kebalik. Kadang kan memang ada juga yang ketika kakak-kakak misalkan ikut workshop ataupun misalkan coba untuk belajar di PMM terkait dengan bagaimana cara membuat modul ajar, mungkin ada perbedaan dengan modul ajar yang didesain di PKG PJOK ini. Artinya saya akan coba menyesuaikan dengan rubrik yang memang dianjurkan di program PKG PJOK ini. Mungkin itu yang mungkin nanti bisa ditingkatkan kakak-kakak. Betul ya Kak ya? Oke, barangkali ada lagi yang mau merefleksikan Kak Yusuf untuk menyempurnakan refleksi di pertanyaan pemantik yang nomor keempat, Kak Yusuf. Boleh Kak Yusuf? Baik Kak, pertanyaan pemantik di sini dalam aspek apa karya ini masih dapat ditingkatkan? Mungkin tadi selain susunannya yang benar-benar kita bikin modul aja susunannya yang benar-benar tersusun dari awal sampai akhir, terus kerapihan dalam spasi dalam itunya. Kalau saya pribadi mungkin lebih meningkatkan belajar teknologi lagi supaya kelihatannya menarik. Pas orang melihat karya kita ini baru lihat penampilannya aja udah kelihatan menarik gitu. Jadi mereka akan senang akan melihatnya, akan membacanya. Tapi kalau mukanya udah tidak menarik, mungkin orang juga nggak lihat isinya. Kadang-kadang ke situ. Jadi saya akan berencana melakukan di masa yang akan datang itu akan terus belajar dalam bidang IT, bertanya sama teman, menghilangkan budaya malu intinya. Begitu Kak, terus belajar dan terus belajar, mungkin itu yang ada di pikiran saya Kak. Oke, baik kakak-kakak, kita beri aplaus untuk Kak Yusuf yang sudah selalu memantik kita untuk terus belajar ya tanpa melihat bagaimana usia begitu ya Kak Yusuf, luar biasa. Nah kakak-kakak, harapannya dari pertanyaan pemantik yang keempat, kakak-kakak yang pertama kan ada gambaran nih, oh seperti ini ternyata membuat bukti karya gitu ya. Terus oh ternyata modul ajar saya yang biasa di RPP bisa dijadikan bukti karya. Dan itu bisa dilihat oleh seluruh guru di Indonesia ketika kakak-kakak membuat di PMM. Ya misalkan walaupun kita ditugaskan di daerah bisa dibilang di pedesaan ya, misalkan jauh dari perkotaan, tapi ketika memang ketika memang berbicara tentang peningkatan kualitas pembelajaran, khususnya kita sebagai guru, kita selalu up to date gitu, tidak jauh ketinggalan dengan kawan-kawan yang memang kebetulan ditugaskan di kota begitu ya Kak ya. Nah, artinya misalkan Kak Leli sekarang itu mau membuat modul ajar. Nah, nanti di masa yang depan Kak Leli bisa jadi mau membuat praktik berbagi praktik baik begitu ya. Nah, itu mungkin harapan-harapan yang memang selalu muncul dari saya sebagai fasilitator di kelas ini gitu ya. Jadi tidak hanya modul aja, tapi kakak-kakak juga coba untuk membuat praktik baik ya. Kakak-kakak juga coba untuk membedah modul dan lain sebagainya, sehingga kemanfaatan dari kita itu memang bisa terasakan baik oleh diri kita pribadi ya secara khususnya, umumnya juga baik di lingkungan pekerjaan ataupun di komunitas KKG PJOK di kakak-kakak masing-masing. Oke baik Kak, itu slide terakhir bacaannya terima kasih. Artinya berarti pertemuan hari ini
bisa dicukupkan kakak-kakak. Sekali lagi 1 jam pelajaran sudah terlewat, sudah 49 menit, hampir 50 menit di waktu saya. Artinya kakak-kakak sekali lagi kakak-kakak yang belum membuat dalam proses ya, bukan belum membuat. Saya percaya sudah membuat tapi belum selesai. Ya, yang dalam proses terus semangat, mudah-mudahan dimudahkan. Kalau misalkan ada kendala dan lain sebagainya bisa bertanya kepada teman-teman kelas kita yang sudah selesai begitu ya, yang sudah ada revisi dari saya, ataupun mau bertanya langsung pada saya seperti Kak Agus, biasanya langsung telepon, Kak saya sudah selesai, mohon dicek begitu. Terlalu semangat Kak Agus langsung di-upload di PMM. Kak Agus luar biasa Kak Agus ya. Alhamdulillah semangatnya Pol 446 di akhir-akhir ini. Jadi mudah-mudahan itu jadi pemantik ya Kak, bukan saya membandingkan kakak-kakak yang belum, yang dalam proses sama yang sudah, bukan. Tapi lebih ke memantik gitu ya kakak-kakak, saya mengingatkan. Tinggal 1 langkah lagi di garis finish, jangan kasih kendor, kalau kata Kak Leli itu, tolong dikasih kendor ya, terus diselesaikan ya, mudah-mudahan hasil nanti ketika pleno kelulusan ya yang nanti akan saya laporkan khususnya di kelas ini, mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi ataupun hasil yang diikhtiarkan oleh kakak-kakak ya. Mudah-mudahan ya Kak ya, semuanya lulus mudah-mudahan, terus juga hasilnya sesuai dengan harapan kakak-kakak semua. Walaupun dalam proses dari awal ya banyak kendala ya, seperti kita ambil contoh Kaniki misalkan, terus juga kita ambil contoh beberapa Kak Effendi begitu ya. Alhamdulillah luar biasa Kaniki ya, dengan support dari kawan-kawan kakak-kakak PJOK di kelas 009 akhirnya bisa merapat dan akan selesai Kaniki di garis finish Kaniki ya. Oke, baik kakak-kakak, barangkali itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi di ruang tatap maya ini saya mohon maaf kakak-kakak yang sebesar-besarnya. Selama proses menemani kakak-kakak sebagai fasilitator, saya sangat meyakini ataupun saya sangat sadar banyak sekali kekurangan yang saya banyak sekali kekurangan gitu yang saya perlihatkan dibanding dengan kelebihan untuk membantu memudahkan kakak-kakak semua di program PKG PJOK ini. Mohon dimaafkan Kak sedalam-dalamnya ya. Terus juga ucapan terima kasih kepada kakak-kakak yang memang sudah komitmen ya dengan dengan pilihannya untuk mengikuti program PKG PJOK. Walaupun banyak sekali tantangan-tantangan kayak yang misalkan bentrok dengan proses PPG gitu ya, tapi akhirnya berjalannya dengan waktu ya semuanya alhamdulillah bisa diselesaikan ya. Oke, itu Kak yang bisa saya sampaikan. Barangkali kakak-kakak di pertemuan akhir ini masuk dalam rekaman, barangkali boleh 1 orang ataupun 2 orang boleh merefleksikan ya hasil dari apa yang sudah kita ikhtiarkan di ujung sesi ini, di ujung kegiatan program PKG ini ya, boleh disampaikan Kak. Silakan Kak, boleh disampaikan. Boleh Pak Ketua, boleh siapa saja boleh. Boleh Pak Ketua, barangkali sebagai pemantik tolong sampaikan saja ya, apa saja yang memang ingin disampaikan. Boleh Baik, Kak. Alhamdulillah Kak, dengan adanya PKG PJOK ini saya mungkin di sini ya
kalau dari usia mungkin saya dibilang yang paling senior, tapi dalam kemampuan saya paling junior di sini. Saya banyak belajar dari teman-teman di sini, saya banyak belajar dari Kapasil, pencerahannya, memberikan motivasi saya, nggak mengenal yang namanya usia, itu yang menjadi saya semangat, Kak. Alhamdulillah, Kak, ilmu yang saya dapatkan dari pelatihan PKG PJOK ini saya bisa terapkan di sekolah. Malah ada temen yang nanya ini kisah nyata, mungkin ini bukan saya ngarang. Kebetulan, bulan-bulan ini di sekolah saya ini akreditas dan diperlukan ada yang ditugaskan membuat refleksi. Alhamdulillah, Kak, saya ngasih bantuan bagaimana cara membuat refleksi dengan beberapa modelnya. Jadi ilmu yang saya dapatkan dari PKG saya transferkan lagi ke teman dan itu menjadi suatu nilai plus dari kepala sekolah, dari teman, oh ternyata saya ngikutin PKG ini ada hasilnya gitu. Bisa kita berbagi ilmu sama teman kita dan yang tadinya teman-teman seperjuangan di sekolah saya bikin refleksi itu cuman satu model atau dia nggak tahu modelnya model kayak apa, udah saya kasih tahu contohnya ini model ini adalah gini gini gini, alhamdulillah, Kak. Jadi mereka bisa nerimanya dan melihat benar-benar ada manfaatnya berarti kalau kita terapkan di sekolah kita. Dan saya juga terima kasih sama teman-teman yang yang suka saya ganggu, termasuk intinya Kak Pasil yang selalu saya telepon, ini bagaimana. Alhamdulillah, Kak, dengan kesabaran Kak Pasil dan teman-teman akhirnya saya sampai di penghujung pelatihan ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan semuanya dan apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan selama pelatihan PKG menjadi suatu ibadah, menjadikan suatu amal kebaikan buat kita semuanya. Mungkin itu Kak Pasil. Sekali lagi saya terima kasih atas bimbingan Kak Pasil dan teman-teman terhadap saya yang benar-benar yang tua tapi susah diatur, yang tua tapi nggak tahu diri, pengen terus ikut aja sama yang muda. Mungkin itu Kak Pasil. Terima kasih. Oke, baik Kak. Luar biasa Kak Yusuf ya. Jadi sedih, Kak Yusuf. Oke, satu lagi deh, saya belum terwakilkan dari kawan-kawan yang mau menyampaikan. Ini mah raise hand saja, nggak saya tunjuk, boleh. Siapa saja Kak boleh menyampaikan. Oke. Barangkali Kak Anjang mau menyampaikan, Kak Supiandi, Kak Neng, Kak Leli, Kak Niki, Kak Andreas, yang suaranya belum terdengar, Kak Rahmat, boleh menyampaikan. Atas kewakilan ku Pak Ketua. Oke. Udah ya, sudah terwakilkan. Oke, kalau sudah terwakilkan, benar ya, nggak ada ya. Oke. Oke, kakak-kakak, alhamdulillah pertemuan kita di refleksi bukti karya sudah selesai, bahkan lebih dari 1 JP ya di lewat dari agenda yang sudah kita rencanakan bersama. Alhamdulillah kita tinggal berdoa. Sepertinya tadi yang memulai siapa, Kak Yusuf ya? Yudi. Oh iya Kak Yudi, ya Allah Kak Yusuf lagi. Emang Kak Yusuf saya ingat terus sama Kak Yusuf, mengangenin soalnya Kak Yusuf. Bukan begitu Kak Leli? Oh bukan, ya. Boleh Kak Yudi, mangga. Oke, terima kasih Kak Basil. Sebelumnya, alhamdulillah kita malam ini selesai menatap si Maya dan mungkin juga tatap Maya terakhir kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan, kita diskusikan dalam kegiatan malam hari ini mendapatkan hasil yang maksimal dan bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing.
Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan rabbil ya maqayyid rabbi majidah ya rabbana lakal hamdu kama ya karim alim sultanik sallallahu ala sayyidina Allahumma ya saluka salamatan fid wa afiyatan fid jasadi wa wa barakatan Allahumma Rabbana ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Yudi sudah menjadi volunteer untuk memimpin doa di pertemuan tatap maya kita kali ini. Sekali lagi kakak-kakak, sudah selesai materi terakhir ini. Tanpa panjang lebar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak-kakak. Ya, mohon maaf. Saya sih lebih ke kalau misalkan kakak-kakak ketika bertanya kepada peserta yang lain, terus misalkan ada hal yang memang kakak tidak tahu ataupun belum tidak tersentuh oleh saya terkait materi, mohon dimaafkan Kak ya. Terus juga kakak-kakak bisa mengelaborasi lagi gitu kalau misalkan mau lebih jelas ya, boleh dielaborasi lagi di LMS kakak-kakak masing-masing. Ataupun boleh ditanyakan kepada saya. Oke kakak-kakak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.